di sini. Ayo kita udah mau mulai ibadah nih. Yuk, ayo. Sudah jamnya terlambat. Ya, ayo. Shalom adik-adik. Shalom. Kita jumpa lagi untuk ibadah online kali ini. Sekarang Kak Christine dan Kak Feli akan memulai ibadah. Wah, kayaknya adik-adik sudah siap semua loh Kak sudah Feli. siap ini. Yuk kita mulai dengan doa yuk. Yuk. Tangan dilipat, tutup mata. Ikuti Kak Christine ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang sudah kau berikan buat kami. Terima kasih buat kesehatan dan damai sejahtera buat keluarga kami. Kalau pagi ini kami mau memuji, memuliakanmu. Kiranya Tuhan hadir, urapi kami dan jamah kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Wah, luar biasa. Gimana kabarnya adik-adik? Wah, adik-adik pasti kangen sama kita-kita ya. Sama teman-teman juga ya Kak Feli ya. Iya, betul. Tapi adik-adik enggak usah khawatir. Kita punya satu sobat yang setia Kak Feli. Iya, betul. Wah, ingin tahu siapa ya? Siapa ya? Siapa Kak Feli ya? Yesus. Yuk kita mau angkat satu pujian lagi yuk. Yuk semuanya berdiri ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa dia nih? Yesus, namanya Yesus. Sekali lagi. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Dari awal ya. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Yeay. Namanya Yesus. Siapa dia dik? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa Kak Feli? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa dia dik? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kak, kayaknya adik-adik belum yel-yel Kak. Wah iya. Masih ingat gak yel-yelnya? Coba Kak Feli pimpin yuk. Ayo, siap ya adik-adik? Siap. Goshen Kids. Goshen. Yeay! Wah, Semangat sekali adik-adik. Ya, nah adik-adik, meskipun kita stay at home ya Kak Feli, Iya. tapi kita punya sobat yang setia tadi. Siapa namanya Kak Feli? Yesus. Yesus. Nah, yuk kita undang Yesus yuk ke dalam rumah kita. Iya, Biar kita senang sekali. biar kita senang. Yuk. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Jesus in my family, happy home, happy home, happy home. When Jesus in my family, happy home, happy home. Pakai gerakan ya. Jesus in Family, happy home, happy home, happy home. When Jesus in my family, happy home.
kita. Makanya kita harus sayang banget. Yuk adik-adik bikin yuk. Sayang banget sama Tuhan Yesus. Yuk kita naikkan satu pujian yuk. Kalau Tuhan Yesus saja yang cuma bisa ditinggikan. Amin. Nyanyi sama-sama dengan kakak ya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kita ulangi dari awal ya adik-adik. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Semuanya angkat tangan kanan kalian. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Angkat tangan kanan kalian, taruh tangan kiri di dada. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Adik-adik, kita mau belajar menyembah Tuhan ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti kata-kata Kak Feli. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau hebat, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Engkau dahsyat. Kami mengasihimu, Kami mengasihimu, Engkau yang layak, Engkau
yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk hidup ini. Untuk orang tua. Untuk keluarga. Untuk rumah kami. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi angkat kedua tangan kalian. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah banyak memuji, memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan untuk kami tinggal selalu dekat dengan Engkau. Kami rindu Tuhan hanya Engkau yang ada di dalam hati kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berikanlah kami hati yang taat, hati yang patuh, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, supaya kami bisa duduk diam dengan tenang, dan kami bisa mengerti firman yang disampaikan oleh Kakak Magda. Tuhan Yesus, berkati juga urapi lidah bibir Kak Magda yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai, shalom semuanya. Nah, ketemu lagi dengan Kak Magda. Bagaimana kabarnya? Kok ada yang nangis? Jangan nangis. Gak ada kan? Gak ada yang nangis. Karena apa? Kita semua bersuka cita. Tuhan mengasihi kita. Nah, adik-adik siap mendengarkan cerita Kak Magda kali ini? Pasti sudah siap kan? Tapi tolong dong duduknya yang manis. Nah, tolong dong tangannya dilipat. Nah, tolong dong mulutnya ditutup. Kok gitu? Ayo, sudah duduk manis. Nah, sebelumnya Kak Magda mau cerita. Kak Magda itu kemarin ketemu sama anak. Nah, kenapa Kak Magda bawa bunga ini? Jadi gini ceritanya. Ada seorang anak. Mereka ada project. Jadi anak-anak ini masih sekolah, masih kecil. Mereka ada project untuk buat kerajinan, buat craft. Nah, mereka setuju, mereka buat bunga. Mereka berusaha sebaik-baiknya. Ada namanya Santi. Santi ini tekun banget adik-adik. Dia mau sungguh-sungguh. Dia buat bunga sebagus mungkin. Dia buat berhari-hari. Dia sungguh-sungguh. Kadang waktu tidur tiba-tiba dia ingat bunganya, ingat proyeknya, dia selesaikan. Dan karena dia sungguh-sungguh, dia bisa membuat hasil karya yang bagus. Suatu hari datang temennya, Marta, bawa bunganya sendiri. Marta, Santi, hai, aku mau lihat proyekmu, kata Marta. Dilihatinlah sama Santi proyeknya. Bagus kan Marta? Tapi tahu tidak adik-adik? Karena Marta lihat bunganya Santi itu jauh lebih bagus daripada bunganya Santi diambil, dirusakkan dengan marah sampai rusak. Terus Marta nggak minta maaf, langsung pulang. Hati Santi sakit, sedih banget. Coba kalau itu terjadi kepada adik-adik atau terjadi kepada Kak Magda. Kak Magda pasti akan sedih banget. Lalu waktu sedih, marah, dia pingin marah sekali. Dia pingin juga ke Marta, dia pingin balas ke Marta. Tiba-tiba dia lihat, bunganya Marta tertinggal. Dia pikir, aku bisa balas kejahatan Marta. Aku bisa rusakkan juga bunganya supaya dia juga tidak dapat nilai. Tapi dalam hatinya Santi berpikir, apakah itu benar?
Menurut adik-adik bagaimana? Apakah Santi boleh membalas kejahatannya Marta? Lalu Santi diam. Santi diingatkan. Ada satu cerita. Kak Marta taruh dulu ya. Ada satu cerita di Alkitab. Ada di 1 Samuel 24. Adik-adik nanti buka ceritanya. Tapi Kak Magda akan ceritakan buat adik-adik sekarang. Masih ingat Raja Saul yang sangat tidak suka sama Daud. Raja Saul mengejar Daud dimanapun Daud berada. Sampai akhirnya Daud harus lari, harus sembunyi. Daud takut, tidak bisa ketemu keluarganya, tidak bisa ketemu papanya, tidak bisa ketemu dengan siapapun karena lari. Karena kalau ketangkap sama Raja Saul bisa menyakitinya. Raja Saul benci sekali sama Daud. Padahal Daud tidak salah. Akhirnya Daud lari, harus tinggal di hutan. Enak tidak tinggal di hutan adik-adik? Gak enak. Daudnya juga harus kadang keluar masuk gua, harus sembunyi, makan apa adanya, tidur tidak enak. Karena Raja Saul benci. Suatu hari Raja Saul dikasih tahu sama orangnya, bilang gini, Raja Saul, kita tahu Daud ada di mana? Wih, di mana? Kata Raja Saul dengan berapi-api. Aku ingin menyakitinya. Daud ada di sebuah gurun, di padang gurun. Wih, langsung Raja Saul mengajak 3.000 orang pasukan. Mereka mengejar Daud. Wah, tapi waktu mengejar sampai di tempatnya, tiba-tiba perutnya Raja Saul sakit. Nah, karena perutnya sakit, Raja Saul bilang gini, tunggu ya, aku akan masuk ke dalam sebuah gua. Aku mau ke belakang dulu, kata Raja Saul. Lalu Alkitab catat, Raja Saul masuk ke dalam gua. Adik-adik, tahu tidak apa yang terjadi? Ternyata Daud yang dicari sama Raja Saul itu, Daud yang dibenci sama Raja Saul itu, Daud dan teman-temannya ada di belakang gua itu. Nah, waktu Raja Saul masuk ke dalam gua karena perutnya sakit, teman-temannya Daud bilang gini, Daud, ada Raja Saul. Tuhan membela kamu, kata teman-temannya. Sekarang kamu bisa membalas Raja Saul. Sekarang kamu bisa menyakiti Raja Saul, kata teman-temannya. Daud kaget. Itu loh, Raja Saul sedang ada di dalam gua. Dia sendirian. Gampang sekali buat kamu untuk membalaskan kejahatan Raja Saul. Hatinya Daud, tahu enggak adik-adik? Tapi ingat, Daud punya alasan untuk membalas kejahatan Raja Saul kepada Daud. Membalas semua perbuatan jahat yang Raja Saul lakukan kepada Daud. Tapi Daud ingat apa yang Tuhan mau lakukan. Dia dalam hati mungkin pingin juga, aduh Raja Saul ini jahat banget. Kalau aku sakitin, aku bunuh, sudah tidak ada orang yang mengejar-ngejar aku. Aku bisa kembali ketemu keluargaku, aku bisa kembali enak. Tapi Daud ingat, apa ya yang kira-kira Tuhan mau lakukan untuk Daud? Apakah Tuhan mau Daud membalas kepada Raja Saul? Apa Tuhan mau Daud mengampuni Raja Saul? Daud pelan-pelan memotong ujung jubah Raja Saul. Dipotong pelan-pelan. Kita potong ya adik-adik. Pegang ujung jubahnya. Kita potong. Krek. Terus lari. Nah, Daudnya lari. Sudah. Raja Saul sudah selesai. Terus Raja Saul keluar dari gua. Tiba-tiba ada suaranya Daud. Hai, Tuanku Raja Saul, lihat, ini aku. Raja Saulnya kaget. Loh, itu kok kayak seperti suaranya Daud? Ini aku, kata Daud. Lihat, aku tidak mau menyakiti
menyakiti Raja Saul. Saya tetap sayang sama Raja Saul. Saya padahal punya kesempatan untuk menyakiti Raja Saul, tapi saya tidak melakukannya karena saya taat sama perintah Tuhan. Daud bilang seperti itu. Waktu Raja Saul lihat ujung jubahnya, jumbai jubah yang sudah dipotong sama Daud, Raja Saul kaget adik-adik. Loh, beneran? Berarti waktu di dalam gua tadi Daud bisa bunuh Raja Saul, Daud bisa nyakiti Raja Saul karena Raja Saul tidak ada yang menemani, tidak ada yang menjaga Raja Saul sendirian. Tapi Raja Saul tahu Daud ternyata hatinya baik. Raja Saul jadi nangis. Oh iya, ternyata kamu hatimu baik, Daud. Ternyata kamu tidak mau membalas kejahatanku. Ternyata kamu mau memaafkan dan mengampuniku. Nah, habis itu adik-adik, Raja Saul pulang ke istana. Dan Daud menyenangkan hati Tuhan karena memilih untuk menaati firman Tuhan. Karena jelas di dalam Alkitab bahwa kita itu harus mengampuni orang lain. Seperti tadi waktu bunganya dirusak, dia hatinya sedih, dia hatinya sakit, tapi dia tidak mau membalas. Adik-adik, mungkin ada juga teman dari adik-adik yang menyakiti adik-adik, atau juga ada orang-orang yang mungkin menyakiti perasaannya adik-adik atau berbuat salah kepada adik-adik. Yang boleh kita lakukan adalah betul mengampuni. Boleh kita balas? Tidak. Kalau ada anak yang jahat, teman yang jahat, terus suka jahilin kita, boleh tidak kita balas, kita pukul saja anaknya? Boleh? Tidak. Karena Alkitab katakan kita harus mengampuni. Kalau ada teman yang merusakkan mainan kita, boleh tidak kita banting kembali mainannya? Kapok kamu ya, mainanku mau rusakkan, aku sekarang merusakkan mainanmu juga biar adil. Boleh enggak? No. Firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan kita mengajarkan kita mau mengampuni. Tapi kan sakit Kak Magda, betul. Tapi kan pengen banget rasanya hati ini untuk membalas, betul. Tapi itu juga kita harus berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan sayang sama kita, kita mau mengampuni orang lain. Siapa yang pengen punya hati yang mengampuni, angkat tangan. Yes, tepuk tangan. Keren. Anak Tuhan itu pasti keren. Pasti berbeda dengan yang lainnya. Berbeda sesuai dengan yang Tuhan katakan. Setuju adik-adik? Oke, sampai sekian ceritanya. Kita perlu berdoa, betul? Karena kalau tidak berdoa, kita tidak bisa mampu mengampuni adik-adik. Oke, jangan tidur loh ya, berdoa. Nah, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Tuhan, kami mau belajar mengampuni karena Tuhan menginginkan kami punya hati yang penuh kasih, yang mau memaafkan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Bye-bye adik-adik. Shalom adik-adik. Nah, tadi kan sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan juga. Sekarang waktunya kita membuat kreativitas, oke? Kakak pengen tahu, tadi adik-adik tahu enggak ceritanya firman Tuhan yang disampaikan Kak Magda? Ya, tentang Daud yang akan dibunuh oleh Raja Saul. Dan pada suatu hari Raja Daud ini, maksudnya belum jadi raja, Daud ini mendapat kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Tapi Daud
membalas nggak? Enggak. Daud tidak melakukannya karena Daud memiliki hati yang mengampuni. Nah, gimana ya caranya mengampuni? Mengampuni itu susah loh katanya orang-orang. Masa sih? Ya. Nah, hari ini kita mau belajar membuat satu kreativitas yang akan menjadi pengingat kita. Bagaimana supaya kita kalau kita sedang marah pada seseorang, marah ke teman, marah ke kakak, atau marah ke siapa saja, dan kita harus mengampuni, kita dengan melihat hasil kreativitas kita bisa mengampuni, kita bisa melakukannya. Oke? Nah, hari ini kakak punya bawa kertas, ya, ini kertas apa namanya? Kertas buffalo biasanya, kertas karton, ya, manila atau apapun. Kalau adik-adik di rumah tidak punya kertas seperti ini, adik-adik bisa pakai kertas apapun juga ya di rumah yang ada. Oke? Nah, kakak juga punya gunting, kakak punya pensil, kakak punya marker, ya. Nah, marker ini warnanya juga terserah apa yang adik punya di rumah. Kalau nggak ada marker, adik-adik bisa pakai pensil juga, bisa pakai bolpen juga. Oke? Nah, kita mulai. Yang pertama, kita akan membuat kreativitas kita ini namanya forgiveness hand. Jadi tangan yang mengampuni, ya. Nah, pertama kita akan membuat seperti ini. Nah, ini tangannya kakak besar ya. Nah, yang pertama kita akan bikin handprint di sini, ya. Kemudian tangannya diletakkan di atas kertas, kita gambar mengikuti, ya, tangan kita, jari-jari kita. Nah, kita gambar pakai pensil. Nah, setelah kita gambar jadinya akan seperti ini. Oke? Nah, kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik bisa potong tangan ini. Gambar tangan ini kita potong mengikuti garisnya, ya. Nah, kalau untuk adik-adik yang masih kecil mungkin belum bisa menggunakan gunting, jadi bisa minta tolong mama, papa, atau kakak-kakak, ya. Nah, kalau mau belajar menggunting sendiri harus hati-hati. Nah, setelah digunting nanti jadinya akan seperti ini. Oke? Akan seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan ambil marker. Marker ini kita gunakan untuk menulis. Yang pertama kita akan menulis mengasihi di sini, mengasihi. Yang kedua kita tulis mengampuni. Oke. Yang ketiga kita tulis, yang jari tengah kita kasih tulisan menerima, ya. Nah, untuk yang jari manis kita tulis mendengarkan. Ingat-ingat ya adik-adik, ya. Dan yang terakhir mendoakan. Nah, adik-adik, ini untuk ibu jari ada tulisannya apa tadi? Mengasihi. Kemudian jari telunjuk mengampuni. Jari tengah ada tulisannya menerima. Jari manis ada tulisannya mendengarkan. Jari kelingking ada tulisannya mendoakan. Adik-adik, kalau adik-adik merasa kesulitan untuk mengampuni, nah, yang pertama supaya kita bisa mengampuni, kita harus mengasihi orang yang sudah berbuat salah pada kita, yang bikin kita marah. Kita harus tetap mengasihi. Kalau kita sudah bisa mengasihi, nanti kita akan bisa mengampuni. Setelah kita mengampuni, kita harus menerima lagi. Kalau ada teman bikin kita marah, aku udah ngampuni kok kak, tapi aku nggak mau main lagi sama dia. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya belum bisa menerima. Harus kita terima lagi, kita ajak main lagi. Yang keempat yaitu
mendengarkan. Kalau teman kita yang tadi berbuat salah ngomong sama kita, berbicara dengan kita, aku nggak mau dengerin, dia lo kemarin jahat sama aku. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, karena kita sudah mengampuni, kita harus juga mendengarkan teman kita ya. Meskipun dia dulu pernah jahat sama kita, karena kita sudah mengampuni, kita harus menerima. Kemudian kita juga harus mau mendengarkan apa yang dia bicarakan. Kalau dia cerita-cerita, kita dengarkan. Yang terakhir, kita harus selalu berdoa. Meskipun teman kita, saudara kita, siapa sudah berbuat jahat kepada kita, bikin marah kita, tapi kita tidak boleh lupa untuk tetap mendoakan. Nah, ini namanya forgiveness hand. Ya, dengan ini kita akan belajar mengingat. Kalau suatu waktu kita harus mengampuni seseorang dan itu sulit sekali, kita harus mengingat langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, adik-adik buat ya di rumah ya, pakai kertas apa saja. Kalau belum bisa nulis, minta tolong mama, papa, siapapun yang sudah bisa nulis. Kemudian nah, tangan ini boleh ditempel di pintu kamar, boleh ditempel di cermin kaca, sehingga kalau kita lagi sisiran, kalau kita lagi dandan, jadi kita ingat. Atau ditempel di pintu kamar ketika kita mau bobok, kita belum mengampuni, kita jadi ingat. Oke? Dibuat ya, sama-sama. Terima kasih, sekian saja. God bless you, bye-bye. Nah, gimana adik-adik? Tadi mereka sudah mendengarkan firman ya Kak? Firmannya bagus. Ya, keren. Kreativitasnya juga bagus banget. Bagus. Dibuat ya di rumah ya. Yuk. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini ya. Kita mau lipat tangan lagi. Kita mau menyanyikan satu lagu. Nyanyi sama-sama ya adik-adik. Doaku Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan doaku tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi adik-adik, kita sama-sama mau berdoa buat Tuhan. Doaku, lipat tangan kalian, tutup mata sambil nyanyikan lagu ini. Menyertai aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan doaku Engkau memberkati aku berlimpah-limpah daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu yang kuat di tempat kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dikuatkan oleh firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak-Mu, kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami semua ya Tuhan. Berkati dari segala sakit penyakit, dari segala malapetaka, dan biarlah kami dapat berkumpul kembali untuk beribadah bersama-sama kembali. Amin.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. Thank you, Tuhan Yesus Bye-bye memberkati. adik-adik. God bless. Kita mainan dulu ya, Kak.